Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 5 ingin menampilkan video tentang demokrasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Saya Ratu Kamila Balkis. Saya Muhammad Abdi Nugraha. Saya William Febriza. Saya Megi Firdia. Saya Yohana. Saya Fariza Aslan. Saya Kapolri. Saya Guinera Pramita Dani. Selamat menyaksikan. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari Yunani kuno yang berasal dari dua kata, yaitu demos berarti rakyat, sementara kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah, keduanya membentuk frasa yang secara etimologis berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat. Namun, para ahli mengungkapkan demokrasi dengan cara dan pandangan yang berbeda-beda. Tapi yang paling terkenal adalah pandangan dari mantan Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada banyak jenis-jenis sistem demokrasi yang saat ini dijalankan oleh negara-negara di dunia. Di Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi di Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sistem ini menekankan kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Salah satu contohnya adalah pemilu. Pemilu pada Undang-Undang Dasar diatur dalam pasal 22E yang berbunyi dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, serta diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Nomor urut 2. Nomor urut 1. Nomor urut 2. Baik, selamat kepada paslon nomor 1 karena telah terpilih menjadi gubernur. Terdapat ciri-ciri demokrasi lainnya yang diterapkan di Indonesia, yaitu terdapat 3 kekuasaan pemerintahan. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Contohnya adalah presiden. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga yang mengadili pelanggaran hukum dan menjaga keadilan. Contohnya adalah Mahkamah Agung. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu lembaga yang membuat dan mengesahkan undang-undang serta menampung aspirasi masyarakat. Contohnya adalah MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Baik, selamat siang para hadirin sekalian. Di siang hari ini kita akan melaksanakan sidang. Saya selaku ketua sidang di sini yang akan menertibkan kalian dalam persidangan ini. Jadi siang ini sidang saya buka. Baik, jadi sidang kali ini kita akan membahas tentang undang-undang sistem pendidikan di Indonesia. Sidang saya mulai. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Jadi kami berdua perwakilan dari Partai Amanat Nasional, yang dimana kami akan menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat. Yang pertama itu ada terlalu paginya jam masuk sekolah. Itu berlaku di beberapa wilayah, salah satunya itu di Jawa Barat. Jadi saya harap Bapak bisa mempertimbangkan lagi peraturan dan atau kebijakan ini. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Nugi selaku Ketua Sidang. Pada siang hari ini, kami dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin
ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Sebelum itu, kami dari Partai Demokrasi akan berpantun terlebih dahulu. Nonton bola di hari Minggu sambil makan tahu goreng. Kalau nggak ikut MBG, gitu. Soalnya di sana semua pada gokil banget. Baik, di sini saya akan menyampaikan aspirasi rakyat, yaitu salah satunya makan bergizi gratis atau MBG. Jadi, poin yang pertama yaitu saya akan sampaikan dampak negatif. Apa sih yang kita dapat dari MBG itu, kenapa bisa negatif padahal dari pemerintah? Nah, itu bisa kita lihat di sosial media ya. Itu seperti ompreng kurang bersih bisa penyebabnya, dengan air yang tidak jernih gitu, dan dia dibersihkan berkali-kali gitu. Itu salah satunya. Terus kelalaian juga pihak tim MBG dalam menyajikan makanan tersebut gitu. Itu bisa juga karena ditemukan ulat-ulat ya, atau sejenis hewan yang bisa bikin kita sakit seketika gitu. Terus ya dampak negatifnya lagi yaitu diketahui bahwa makanan bergizi gratis itu ditemukan ada makanan dari barat ya, seperti burger, spaghetti, atau yang bukan makanan khas Indonesia. Itu sangat merugikan sekali lah ya, karena seperti yang kita tahu itu gak boleh ya seharusnya gitu. Jadi kita tinggal di Indonesia bukan di luar gitu, jadi haruslah makanan khas Indonesia gitu, seperti gado-gado dan lain sebagainya gitu, banyak. Dan di sisi negatif itu ada juga sisi positifnya, pasti juga adalah ya, karena ya dibuatkan program MBG itu karena untuk memperbaiki gizi anak Indonesia gitu, dan untuk apa ya, kalau misalkan di rumah itu di keluarga gitu ya, bisa berbagi dengan keluarganya gitu, dibawa pulang kembali. Itu sekian dari saya. Mungkin kesimpulan atau tambahan lainnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Jadi kesimpulan dari partai kami yaitu diperlukannya evaluasi secara total dan perlu diperbaiki, serta Perpres seharusnya dikeluarkan terkait tata kelola MBG yang akan diterbitkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana telah disampaikan Komisi 9 DPR dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan dan BPOM kemarin. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saya perwakilan dari Gerindra ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat terkait sistem pendidikan kita yang kurang dan sulit ditembus untuk anak-anak yang kurang mampu. Saya harap ini bisa dijadikan bahan rundingan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang. Jadi saya perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera ingin menyampaikan dari suara-suara rakyat tentang sistem pendidikan kita yang kurang dari moral-moral agama. Baik, Bapak Ibu sekalian, aspirasi-aspirasi yang sudah kalian sampaikan akan saya koordinasikan dengan pemerintah pusat. Dan ini saya ucapkan terima kasih telah menghadiri persidangan ini, dan sidang saya tutup.